proses pendidik anak, lembut dan juga tidak kasar. Kemudian yang ketiga, memiliki hati yang penyayang. Kemudian yang keempat, ketika ada pilihan antara yang sulit dengan yang mudah, maka kita pilih yang termudah untuk anak-anak kita. Kemudian toleransi, kemudian seimbang, yang terakhir selingan dalam memberikan nasihat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, kemudian di dalam buku yang di hadapan kita, nasihat cinta untuk orang tua, ada judul kabar gembira untuk orang tua. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Poinnya adalah anak soleh yang mendoakan orang tua. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah keterangan itu disampaikan oleh sahabat Abu Darda, yang dimaksud dengan panjangnya umur itu bukan berarti usia kita ditambahkan oleh Allah SWT. Yang dimaksud tambahnya umur kita sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, untuk urusan umur usia seseorang itu Allah tidak akan mengakhirkan ajal seseorang kalau sudah datang waktunya. Tapi yang dimaksud aziyadatu fil umri, tambah umur bagi seseorang itu adalah ketika dia memiliki dzurriyyatan sholihatan, keturunan yang sholih, yang yad'una lahu, yang mereka mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal dunia. Fayalhaquhu du'a'uhu fi qabrihi. Ini maknanya, doa dari anak-anak yang soleh tadi itu kemudian sampai menyusul di dalam kubur kedua orang tuanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT, banyak ya keterangan tentang bagaimana seorang tua itu ketika memiliki anak-anak yang soleh, yang sekaligus ini menjadi kabar gembira buat kita semuanya. Sampai tingkatan di kubur, doa anak-anak itu sampai kepada orang tua. Yang ditunggu siapa kalau bukan anak-anaknya? Bukankah ketika anak-anak nanti memiliki anak lagi, berarti kan cucunya kita. Belum tentu cucu kita itu ingat sama diri kita. Maka yang paling dekat siapa? Ya anak-anak kita semuanya. Yang paling sering nanti mendoakan kita dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan, itu ya anak-anak kita semuanya. Tentunya istri, keluarga kita yang paling berharga ketika kita berkeluarga. Anak-anak kita, habis itu selesai Pak. Maksud saya selesai itu tingkat intensitasnya, tingkat kekhusyuannya, tingkat kebutuhan merasa berhutangnya sama orang tua itu kan beda antara cucu dengan anak. Maka anak-anak itu ya investasi berharga banget buat kita semua. Maka kita upayakan urusan pendidikan anak ini betul-betul kita kasih porsi yang terbaik, supaya anak-anak kita ini betul menjadi kabar gembira betul buat kita semua. Yang kita harapkan sampai nanti kita berada di dalam surga, kemudian kita kaget dengan kedudukan yang kita dapatkan, padahal secara kita nggak layak untuk mendapatkan kedudukan itu. Ketika ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayu syai'in hadhihi, wahai Rabbku, apa yang aku dapatkan ini? Apa ini? Fayuqalu waladuka istaghfara laka. Maka dikatakan kepada orang tua yang kaget dengan kedudukan dia di dalam surga, dikatakan kepadanya, anakmu memohonkan ampun kepadamu.
anakmu memohonkan ampunan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang barangkali tidak memiliki orang tua lagi karena sudah meninggal dan lain sebagainya, termasuk kami pribadi, ayah ataupun bapak sudah lama meninggal, ibu baru Ramadan kemarin meninggal. Jadi tinggal beberapa hari raya itu ibu saya meninggal dunia. Ini tahun kedua tanpa ibu. Jadi kalau dengar Facebook atau lihat Facebook isinya gambar takbir cetek di motor itu awalnya kalau pribadi motor pribadi justru malah nyesek. Namanya orang tua itu maaf dunia kita, tempat kembalinya kita di dunia ini. Orang tua. Nah kalau orang tua kita sudah nggak ada, bayangkan di dunia orang tua kita sudah nggak miliki. Kadang-kadang sederhana saja. Terus aku nanti, kita nanti, saya pribadi Mbak boleh terus nanti kacang itu bersimpu, kacang itu bahasanya apa itu, ujung nanti yang sepai ujung kan sekitar kali berarti kali kapas jelas, tapi kan sama kayak beberapa kali kita kehilangan bukuan, maksudnya kan garing banget gitu loh. Biasanya ibu biasanya bapak, ya terutama yang paling berkesan terakhir ibu lah, yang ujung-ujung boten enten. Kalau pikir-pikir seperti itu, kangen rindu banget kita sama orang tua kita. Kira-kira wujud terbaik bakti kita kepada mereka apa? Ya doakan mereka. Kapan waktu kita ingat, kita ucapkan. Di tengah perjalanan tiba-tiba teringat, kita ucapkan. Melihat video teman WhatsApp, saya nanya, kan dia bercanda sama Bang itu pun sepuh dan terus sudah tinggal bareng aja, tapi komunikasi masih ada, cuma sedikit pun sepuh ini kan pun istilahnya pun mati terkontrol kan, ngomong jebol lah. Itu terus saya nanya, Mas ibu-ibunya jenengan Mas, Senes Minggu si Bapak Kota, ibu pulau aku buatan wonten. Simbangnya itu langsung teringat banget kalau kali simbol itu. Posisi pun sepuh, rambutnya memutih semuanya. Ingat banget bercandanya, guyonnya, ekspresi langsung Pak sampai nangis. Ya ingat itu. Seperti itu, tidak ada wujud terbaik dari bakti kita kepada orang tua kecuali kita doakan orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau mungkin doa saja, doa main. Allahumma firlahu kalau misalkan bapak, kalau misalkan ibu ya Allahumma firlahu warhamha wa'afina wa'anha. Bacakan itu enggak apa-apa, di luar sholat pun baca enggak apa-apa. Mungkin kita niatnya doakan bukan sholat. Kapan kita ingat doakan? Kapan kita ingat doakan? Kenapa? Yakin hadis Nabi jelaskan doa kita sebagai anak itu nyusul kepada orang tua, dan itu berarti orang tua kita itu mendapatkan panjang umur meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia. Karena sesuai dengan keterangan Abu Darda tadi, yang dinamakan panjang umur itu bukan usianya ditambah, tidak, tapi memiliki anak-anak yang mendoakan dia sehingga meskipun dia sudah meninggal dunia, amal itu rasa-rasanya tetap terus berjalan. Maka ini kabar gembira buat kita semua. Anak adalah perhiasan di dunia. Anak adalah karunia Allah SWT kepada manusia. Hati kita akan gembira ketika kita melihat mereka. Mata kita akan sejuk sewaktu melihat wajah-wajah mereka yang riang gembira, memanggil kita dengan panggilan yang menjadikan hati kita ini Masya Allah. Ubah api, baik. Meskipun kalau terlalu sering itu kadang-kadang begitu. Tapi kalau di
Berarti digagas-gagas mulai wis alhamdulillah amin, awal ini diceluk abi, diceluk ayah, diceluk bapak. Meskipun kadang-kadang kita lagi repot, kita lagi capek, fokus pada pekerjaan, tiba-tiba anak kita datang, abi-abi minta es krim, nanti diminta, ngedrel terus abi-abi minta es krim. Tapi tetap kalau kita nggak sabar, kalau kita nggak ingat bahwa anak itu adalah karunia yang berharga, yang ada kita marah, yang ada kita nggak suka. Ya Allah, orang kita ini utang panting bekerja. Misalkan ketika itu kita sedang repot bekerja, kita bekerja itu untuk siapa? Ya untuk anak-anak kita semuanya. Kenapa kalau kemudian kalau kita bekerja diganggu anak kita, kemudian kita marah? Wong kita kerja untuk anak-anak kita. Maka kemarin kita sudah pelajari bahwa di antara karakternya itu kita nggak boleh marah.